Lho kan wong anu kon mlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluncang di panganan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini tanggal 13 Juli 2025 kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun di kediaman Ibu Rumiati. Sholawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Mengenai acara sudah siang di Tarik Kulit Bude Pakde keponakan semua. Marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya acara selanjutnya dibuka dengan tausiah. Kenapa? Baca alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah sudah habis sudah. Tausiah. Sambungkan. Sampai dulu. Sampai Ya mungkin diwakilkan Bu dulu. Mami, sambungkan dulu. Saiful Bet. Orang petek kerung jadi ngaku punya sih. Sambutan ae wakil lah. Sambutan tuan rumah. Oh, kita pakai baik. Mari kita lanjutkan. Wakil Mas Yudi. Untuk acara selanjutnya sambutan dari tuan rumah yang diwakilkan oleh Bapak Subandi. Waktu dan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, wa na'udzu wa min syai'in Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan hormatin sepuh ibu bapak sediro kepada sepuh mengucapkan pengawat tentang kula bapak ibu sekalian yang hormati atas nama tuan rumah pindah maturaken matur nuwun dumateng panjenengan ingkang nedha kula begitu mugia tahu panjenengan sedaya teng dalem kula kandokan kesehatan iman serta mahfirah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan berkali kula atas nama tuan rumah ibu dan keluarga mohon maaf mungkin anggene nyebat panjenengan sedaya baik tempat berampe pasupatan ingkang sedia boten ketok teman-teman panjenengan rumah akan mohon maaf yang sebesar akan kan kula aturaken kula hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sugandi atas sambutannya. Kemudian yang kedua tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Suwarno. Tetap saya persilahkan. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Keluarga
ibu Rumiati, keluarga dan juga sesepuh sini sepuh dari keluarga kita ini yang hadir pada hari ini, pada siang hari ini. Tak henti-hentinya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seandainya kita senantiasa bersyukur, Allah justru akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatmu, maka akan aku tambah nikmatnya. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna madabi kasadid. Jika kamu mengingkari, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, bahwa sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Di pertemuan siang hari ini adalah mudah-mudahan pertemuan yang bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, karena kita bisa bersilaturahmi pada siang hari ini. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kedatangan Islam adalah sangat-sangat berguna dan manfaat bagi kita umat Islam. Sebab apa? Islam itu mengatur segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ini Islam. Tidak ada agama selain Islam yang sebanyak aturan-aturan yang diatur oleh Islam. Dari yang sekecil apapun itu diatur oleh Islam. Apalagi masalah rumah tangga, masalah perkawinan, masalah perceraian, masalah hubungan antara suami istri, kemudian masalah peri kehidupan, semuanya itu diatur oleh Islam. Maka janganlah kita ragu-ragu dalam kita memeluk agama Islam, karena Islam adalah agama yusallimu taslima, yang bisa menyelamatkan, bukan saja menyelamatkan ya di akhirat nanti, tapi juga bisa menyelamatkan kita hidup di dunia sekarang ini. Jadi Islam itu sangat-sangatlah mengatur segala lika-liku kehidupan, sehingga manusia itu akhirnya terarah hidupnya, terarah tahu tujuan hidup yang pasti ini mau kemana. Itu Islam mengaturnya, terserah panjenengan, karena Allah telah memberikan karunia, memberikan akal pikiran itu adalah untuk berpikir bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang ada di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat. Kita bersyukur ketika hidup sekarang. Coba kalau lihat zaman dahulu sebelum Islam datang, itu kelahiran seorang bayi, seandainya bayi lahir anak laki-laki, itu untuk dibunuh. Itu zamannya Raja Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam. Dan maka ketika kita dikaruniai anak keturunan ini adalah kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tipe anak menurut Islam itu ada 4. Tipe yang pertama adalah anak adalah sebagai perhiasan hidup di dunia. Yang kedua, anak adalah sebagai fitnah atau ujian. Yang ketiga, anak adalah sebagai musuh bagi kita. Dan yang keempat adalah anak sebagai qurrata a'yun atau penyejuk hati, penyejuk pandangan mata. Jadi kegayutan dengan masalah pendidikan ini, anak-anak kita yang sudah menginjak masuk sekolah mungkin sudah ada persiapan, yang mau ke SD, SMP atau ke SMA atau mungkin ke pondok atau mungkin ke perguruan tinggi, tentunya sudah ada persiapan.
Itu adalah kewajiban kita orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya, untuk dididik, diarahkan agar supaya anak-anak kita itu anak-anak yang bisa menjadi harapan orang tua. Dikatakan bahwa anak sebagai perhiasan. Apa betul anak sebagai perhiasan? Kadang-kadang ada orang tua yang karena punya sayang banget kepada anaknya, ya, anak tidak boleh nyambut gawe, anak tidak boleh kerja keras, sampai di rumah saja, ya, sebagai persiapan rumah tangga. Diibaratkan burung sebagai burung dalam sangkar. Ada yang seperti itu, anak sebagai perhiasan. Tidak mengutamakan pendidikan, tidak mengutamakan yang lain. Yang penting anak ini bisa menjadi dambaan perhiasan di rumah tangga kita. Kemudian anak sebagai ujian atau cobaan. Jadi ada sebuah hadis yang Rasulullah bersabda bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau suci. Tapi tidak min sanasin kecuali tiga perkara. Dia akan menjadi orang Majusi, Nasrani atau Yahudi atau Islam, itu tergantung kepada ibu dan bapaknya. Ketika ia baru lahir, itu bayi dikatakan dalam keadaan yang suci, bersih, dari belum ternodai oleh noda dosa dan kesalahan kepada sesama. Nah, semakin akan bertambah gede, itu pasti akan berhubungan dengan sesama manusia di lingkungannya. Nah, ini tergantung kepada orang tuanya. Anak itu nantinya terarah mau kemana, apakah ia akan menjadi beragama Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, itu terletak kepada sejauh mana orang tua. Yang dalam hal ini tentunya adalah seorang ibu yang sangat berperan sekali kepada anak-anak kita. Dari kecil makanya seandainya ingin menjadi anak-anak yang didambakan, anak yang soleh, anak yang nantinya bisa menjadi qurrata a'yun, adalah tentunya mulai dari hamil saja sudah didoakan oleh orang tuanya, ya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian senantiasa mendoa kepada Allah yang menjadi anak yang soleh dan soleh. Ketika sudah masih dalam kandungan saja sudah didoakan. Ketika seorang ibu sedang hamil kok selalu berdoa, selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itu bayi yang ada dalam kandungan itu akan tersentuh, mempunyai perasaan, oh iya, orang tuaku lagi mendoakan kepada anaknya yang masih dalam kandungan itu. Senantiasa dibacakan ayat Al-Quran, didoakan. Kemudian setelah lahir, ya, dikasih nama yang Islami, dikasih nama yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau perempuan mungkin Siti, kalau lanang apa Abdullah. Ini kan Islami, ini sudah mengajar yang Islami dari anak-anak kita, mengajarkan yang Islami. Kemudian setelah itu akekah. Ketika 7 hari disunatkan 1 ekor kambing apabila anak kita perempuan, 2 ekor kambing apabila anak laki-laki seandainya dia mampu. Biasanya kalau ya, dalam keadaan hamil tua, orang tua sudah ada persiapan, ini nanti buat kakak anak saya atau cucu saya, karena mungkin nanti lanang, jadi siap wedus 2 ekor atau 1 ekor saja. Ini adalah mengarahkan si anak biar menjadi anak yang Islami.
Jadi orang tua sangat menentukan arah hidup anak-anaknya, ya, itu sudah diamati dari lahir, sudah dikekang, kemudian senantiasa bertambah besar, ya, senantiasa orang tua selalu didekat, selalu membaca Al-Quran. Ketika masih bayi disusui, begitu bayi menyusu kepada orang tuanya, itu adalah suatu dekapan anak kepada orang tua, sungguh sangat sayangnya. Ketika eyang nangis, kalau sudah dikasih mimi tete ibunya pasti akan diam. Ini adalah pengorbanan seorang ibu kepada anaknya, ya. Walaupun lagi ngantuk-ngantuknya, tapi anaknya lapar, pengen mimi, ya disusui. Sangat-sangat luar biasa, ya. Pendidikan seorang ibu kepada anak sudah diawali dari kandungnya. Kemudian ketika masih anak-anak diajak, ya, mendengarkan baca Al-Quran, kemudian semakin gede diajari dengan, ya, mengenalkan nama-nama, terutama nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikenalkan atau diberitahu ini agamanya Islam, Nabi Muhammad SAW dan yang lain. Kenalkan Allah kepada anak-anak kita. Kemudian diarahkan pendidikan amal sebelum masuk ke madrasah, itu adalah sangat luar biasa. Ibunya, orang tuanya yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Masih anak-anak, belum menginjak PAUD atau TK, itu orang tua sangat berperan sekali. Sering menirukan omongan orang lain, menirukan omongan-omongan sang ibunya. Itulah agar anaknya nanti bisa diharapkan menjadi anak yang soleh, yang bisa senantiasa mendoakan kepada orang tua. Tetapi seandainya melupakan pendidikan anak, orang tua sangat kurang peduli, orang tua sangat sibuknya karena urusan ekonomi, urusan bisnis maupun urusan yang lainnya, kadang-kadang dilalaikan anak. Sudah saatnya sholat, belum diajari sholat. Kadang-kadang perintah saking sibuk, anak sholat sudah waktunya, sholat duhur umpamanya. Loh wong ibu baru sholat kok bu? Nah ini umpamanya seperti ini kan. Apalagi zaman sekarang anak-anak itu sudah pada pinter-pinter, disuruh sholat malah jawabnya wong ibu baru sholat. Nah maka dari itu peran ibu sangat luar biasa. Pendidikan pertama di rumah adalah seorang ibu dan ayahnya. Jangan sampai tadi katakan anak sebagai ujian atau fitnah itu karena apa? Karena mungkin dari awal tidak pernah dididik, diarahkan kepada nilai-nilai agama Islam, pendidikan Islami tidak pernah tersentuh karena sibuknya orang tua mencari nafkah, mencari duit. Kadang-kadang bisa melupakan, akhirnya tumbuh besar anak, apalagi mengenal masjid atau musola, sholat saja tidak. Apa ada manusia, anak-anak yang seperti itu masih ada di sekitar kita? Saya kira ya tidak ada lah ya. Cuman ya mungkin sebagian yang ada yang kurang peduli terhadap nilai-nilai Islam menjadi anak yang bisa diharapkan. Anak bisa menjadi musuh atau menjadi cobaan itu ya ketika besar tidak taat kepada orang tuanya, ketika sudah menginjak SMP dan seterusnya. Ini anak berani kepada orang tuanya, anak bisa jawab ketika diperintah oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Ini semua jangan disalahkan anaknya. Orang tua harus berpikir, oh iya,
mungkin aku yang kurang didikannya, kurang arahan orang tuanya kepada anaknya. Akhirnya anak bisa menjadi ujian bagi kita. Sudah masanya sekolah yang bejut, suka dolanan HP, yang mengarah kepada apa itu namanya judi online dan lain sebagainya. Akhirnya kerungu jari anaknya utang sekian juta masalah judi online. Kadang-kadang orang tua merasa begitu sedihnya melihat kondisi anaknya seperti itu. Ini bisa menjadi ujian anak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, anak bisa menjadi musuh bagi kita. Di sini musuh itu bukan berarti musuh secara fisik, apa gelut atau antem-anteman, itu tidak. Yang namanya musuh itu biasanya masalah pemikiran, masalah ide tidak sama kemauannya antara anak dan orang tua. Kadang anak maunya seperti ini, orang tua maunya seperti ini, tidak klop, akhirnya pada ada perselisihan. Nah, ini namanya bisa menjadi musuh, tapi dalam hal pemikiran, ide-ide anak dan orang tua tidak sama, akhirnya menjadi musuh bagi kita. Kadang juga maunya anak umpamanya maunya seperti ini orang tuanya tidak setuju, kadang-kadang bisa menjadi musuh bagi itu. Sekilas hanya musuh dalam bentuk perbedaan lah ya, bukan secara fisik, bentuk itu tidak, secara singkat saja seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah anak sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati, penyenang, menyejukkan pandangan mata. Ini yang tentunya yang sangat-sangat diharapkan oleh orang tua. Dari kecil sudah diajari sholat. Kemudian kalau menurut Al-Quran itu ya Luqman Al-Hakim kan Allah mengatakan, ya bunaya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan kepada Allah. Lakukanlah sholat menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah didikan Luqman kepada anaknya, diabadikan di dalam Al-Quran. Karena sangat ya baiknya Luqman itu mendidik anaknya agar supaya, wahai anakku, sembahlah Allah, la tusyrik billah, janganlah menyekutukan kepada Allah. Artinya anak ini diajari untuk sepenuhnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jangan menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah tidak mau disekutukan. Allah maunya hanya nyewiji, nyembah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ajar anak-anak kita agar jangan berbuat kemusyrikan, karena Allah sangat tidak suka orang-orang hambanya berbuat musyrik atau menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah didikan oleh Luqman yang diabadikan dalam Al-Quran. Janganlah menyekutukan kepada Allah. Apalagi sekarang masih kebetulan masih Suraya, orang Islam tapi Islamnya masih bercampur baur, masih dicampur adukan antara keimanan, keislaman dan kemusyrikan. Ini sudah menjadi tradisi di Pulau Jawa khususnya ya. Masih berlaku semacam yaitu masalah jenis, masalah percaya pada hal-hal yang gaib, tapi percaya kepada yang dukun, setan atau yang lainnya. Kalau seorang Islam yang beriman taat kepada Allah itu takutnya hanya kepada
kepada Allah, taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang ditakuti, tapi takutnya hanya kepada Allah. Lalu wedi liwat nenek anak jime, yang wedi wit-wit anak sing nunggu. Ya sing nunggu setan makhluknya ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut kepada penghuni kuburan, penghuni pohon gede, penghuni batu dan lain sebagainya, tapi takutlah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebagai tugas dakwah, mengajak para nabi, semuanya itu mengajak untuk apa? Mentauhidkan Allah dan mencegah berbuat kemusyrikan. Ini adalah tugas para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim seperti itu, anaknya taat kepada ayahnya juga taat kepada Allah. Nabi Ibrahim memberantas kemusyrikan, menegakkan ketauhidan. Insya Allah seandainya kita dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, taat beribadah kepada Allah, kemudian tidak berbuat kemusyrikan, insya Allah akan bisa menjadi anak yang menyejukkan hati. Dipandang mata, ia soleh, ia taat beribadah, taat kepada orang tuanya. Tentunya hal itu adalah hal yang selalu didambakan oleh kita semua. Senantiasa kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, ampunilah dan berilah kami anak keturunan yang soleh. Wa dzurriyyati minas sholihin, keturunan yang soleh. Jadikanlah aku sebagai pemimpin, sebagai imam bagi anak cucu kita semua. Senantiasa kita mendoa ketika habis sholat, warhamni wajburni wahdini warzukni. Itu dalam doa tahiyat atau dalam sujud, antara duduk dua, antara dua sujud juga. Robbi firni warhamni wajburni wahdini warzukni, atau Robbi firni wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah doa anak kepada orang tuanya. Kasihanilah orang tuaku ya Allah, dia telah mendidikku dari awal. Kasihanilah, sayangilah orang tuaku sebagaimana orang tuaku menyayangi aku di waktu aku masih kecil. Kita semua akan mati. Kalau sudah mati kita putus amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, dan ilmu yang manfaat. Ini ketika kita sudah meninggal, tidak ada harapan lagi pahala, tapi anaknya soleh, senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini anak soleh senantiasa mendoakan orang tua. Ida mata insanu in qatama amaluhu illa min salasin. Ketika manusia mati, terputuslah amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, ilmu yang bermanfaat. Kita mendidik anak, mengarahkan anak, mendidik, membiayai anak, ini sebagai investasi orang tua. Aja iman-iman anaknya sekolah nangkene lah biayanya mahal, padahal ini titip ilmu kepada anak. Seandainya anak nanti benar hidupnya, diberi kebejahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga suatu investasi. Bukan saja investasi beli tanah yang banyak, membangun ini, kadang-kadang nanti tanahnya dijual lagi bisa untung lebih banyak lagi. Investasi anak soleh sangat luar biasa. Ketika kita sudah meninggal, ia
kalau dia hidup di sana di dalam surga, seandainya hidupnya di dalam neraka, siapa yang akan menolong? Tapi ada pertolongan ketika anak solehnya senantiasa mendoakan orang tua. Jadi marilah kita mengajak diri kita dan saudara semua, ya, kita arahkan anak-anak kita. Sebab apa? Siki akeh banget godaan-godaan zaman-zaman wis maju, zaman-zaman yang apa-apa serba digital. Orang tua sudah gagap teknologi itu. Maka anaknya kita arahkan, kita mudah-mudahan kita semua bisa, ya, benar-benar menjadi orang tua yang bisa menjadi contoh anaknya, bisa mengajak anak-anak kita, anak-anaknya menjadi harapan orang tua. Pastilah orang tua senantiasa berdoa untuk anaknya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.